Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Kenduh. Untuk kali ini alhamdulillah bisa merapat lagi ke kandang pedalaman dengan berbagi informasi buat kalangan peternak pemula khususnya, yaitu di resep comboran yang bisa membuat sapi ataupun bakalan mudah gemuk, mengembang, berprospek tinggi, tebal, dan tentunya menguatkan tulangan kaki anti keropos. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan-bahannya, bos. Seperti di bagian depan saya ini, isi penghuni di kandang pedalaman ada kapasitasnya sekarang mencapai 7 ekor. Di bagian depan dengan prospek-prospek sudah kelihatan tebal berisi ada 4, dan di bagian pojokan yang ini ada 3, 2 jantan dan 1 betina. Untuk caranya supaya hasilnya cepat kelihatan mengkilap, berisi, dan tentunya mengembang, langsung saya perlihatkan untuk resep pakannya dulu. Nanti ada waktu saya akan perlihatkan juga tahap penyomboran untuk di kandang sini. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini berada di samping depan kandang yang sudah lengkap. Cuma untuk di kesempatan kali ini saya hanya memperlihatkan jenis-jenisnya saja. Untuk tahap penyomboran nanti ditunggu saja. Lain waktu saya akan upload di kandang sini takarannya berserta pemberiannya berapa kali, biar teman-teman itu lebih mudah untuk mengikuti tahap penyomboran. Cuma kalau untuk resepnya saja kali ini saya akan perlihatkan seperti ini. Salah satu bahan yang kemampuannya ataupun keunggulannya ke kelas sapi bisa mempercepat pertumbuhan, pengembangan postur leher dan bokong ataupun badan lebih kelihatan berisi. Ini saya perlihatkan dulu sebelum saya jelaskan. Seperti ini. Atau lebih tepatnya di sini memanfaatkan bahan baru, bos. Bahan barunya menggunakan jenis dari pelet rancing. Cuma bedanya dari yang kemarin, di sini menerapkan pelet rancing yang lebih kualitas super, yaitu prospek perkembangan lebih cepat sempurna gemuknya, bos. Ataupun mengembang berisinya itu lebih istimewa. Seperti ini, jenisnya dari pelet rancing. Bahan dasarnya campuran dari kombinasi jenis dari konsentrat ataupun bahan-bahan tertentu yang kandungan gizinya lebih terpercaya. Untuk biaya ini belum paham, bos, karena belum tanya. Nanti di video berikutnya saya tanyakan kalau masih ada dari stok. Yang pertama ini cuma di sini memanfaatkan dari pelet rancing ataupun hampir sama dengan pelet polar yang potongannya agak besar-besar. Cuma ini lebih simpel, potongannya lebih kecil dan panjang. Teksturnya juga lebih keras, cuma kalau direndam di air itu akan menjadi kualitas bubur. Kemudian untuk bahan yang kedua yang bisa membuat bobot lebih maksimal, kemudian juga bisa membuat gemuknya itu lebih super. Ini bagian tong. Di bagian bawah ini salah satu bahan andalan juga di sini, menerapkan kurang lebih kombinasinya sekitar 12 macam, atau lebih tepatnya dari S3. Untuk S3 itu konsentrat baru juga, konsentrat andalan di kandang sini atau konsentrat fermentasi. Biayanya sendiri kalau nggak salah yang kemarin per kilonya 5.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000, atau per saknya 150, 180, 90 sampai 200 lebih. Itu dari jenis fermentasi yang bisa untuk menggemukkan dengan lebih singkat, biaya juga lebih ekonomis. Ini dari bahan yang kedua. Bahan selanjutnya di bagian karung. Ini ada 2 di karung. Yang pertama sebagai pakan
yang bisa memadatkan postur daging, kemudian juga membuat kenyang. Sangat bagus sekali dengan kombinasi harga juga lebih ekonomis. Ini saya jelaskan dulu ke bagian yang di bagian karung sini dulu. Di sini memanfaatkan dari limbah pertanian ataupun mengolah limbah pertanian digunakan untuk pakan alternatif ke ternak sapi, yaitu dari tepung janggel jagung ataupun batang jagung. Dari tanaman jagung itu semua bisa diterapkan, diberikan ke ternak sapi. Contohnya yang saya pegang ini yaitu dari janggelnya, dihancurkan, diselip sebagai campuran pakan alternatif ataupun sebagai pakan pengganti jenis dari pakan-pakan stoknya di sini habis. Yang berikutnya atau yang keempat ini bos, yang keempat ini menerapkan dari kandungannya gizi protein tersedia dalam jenis yang keempat. Lebih tepatnya memanfaatkan dari tepung gaplek ataupun singkong. Ini sangat bagus sekali, juga bisa bikin kenyang kalau dicampur dari bahan pertama ini dicampur ke bahan yang kedua, kualitasnya lebih luket dan padat. Dan untuk yang terakhir itu di bagian toples ini. Manfaat di bagian toples ini itu sangat berpengaruh untuk kelas-kelas pedetan ataupun bakalan tahap pembesaran maupun tahap penggemukan. Mencegah ini supaya postur tulangan kaki paling utama anti keropos. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan secara maksimal. Yang ketiga juga bisa untuk kelas betina, meningkatkan produksi susu, mengurangi stres, mengurangi kelelahan, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari multipremik. Biayanya sendiri dan kemasannya di sini sudah dibuang 25.000 per kilo ataupun per kemasan itu beratnya 1 kiloan dengan harga kurang lebih 25 ribuan seperti itu. Karena untuk kemasannya tidak ada, sudah dibuang, jadinya saya jelaskan secara lisan saja. Sedangkan dari jenis tepung gaplek ataupun tepung singkong, biaya ekonomisan juga mulai 3.500, 4.000 sampai 7.000 tergantung dari kualitasnya. Sedangkan di bagian sini itu sebagai makanan pengganti dari jenis bekatulnya ataupun jenis dari singkongnya kalau habis. Karena ini gratis, memanfaatkan dari lahan sendiri ataupun dari pertanian milik sendiri, jadinya untuk belinya gratis, cuma paling hanya biaya ongkos penyelipan saja. Ini seperti itu. Untuk bahan-bahannya kurang lebih sekitar ada di bagian depan saya ada 5. Cuma di bagian sebelah sana juga ada. Itu sebagai alat pendongkrak yang mengatasi sapi-sapi makannya tidak stabil ataupun makannya itu belum rakus, mempengne makan dan minum, atau lebih tepatnya jenisnya ini dari limbah ampas kecap, seperti menyerupai tetes tebu ataupun molase loh bos. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya sendiri kurang lebih ada 5 poin, yang terakhir sebagai pendongkrak saja. Untuk perawatan selanjutnya supaya kedepannya sehat, terawat aman, perkembangannya baik, normal, tidak ada hambatan, bisa ditiru untuk resepnya. Untuk cara penyumburannya sendiri belum lengkap ya bosku, cuma ditunggu saja untuk updatean video berikutnya. Nanti insya Allah saya akan review ke pemiliknya untuk tahap penyumburan, takaran, kemudian untuk pemberiannya per ekor diberi berapa kilo ataupun ADG-nya bisa mencapai berapa kilo per hari ataupun per minggu. Untuk kali ini hanya saya perlihatkan cuplikan cumburannya ataupun resep cumburannya. Seperti itu, ada 5 plus 6 sebagai pendongkrak. Saya jelaskan ulang lagi.
Pertama dari tepung gaplek, kedua dari tepung janggel jagung halus, ketiga dari konsentrat, keempat dari vitamin, kelima dari jenis pelet rancing tadi, dan yang keenam itu dari minuman pendongkrak dari molase ataupun ampas kecap. Perawatannya supaya sehat ya, perawatan di kandang perlu, kesehatan badan sapinya juga perlu. Yang perlu itu rutin kita mandikan bos, supaya kualitas badannya seperti ini, kelihatan bersih. Kemudian selain kelihatan bersih juga terawat, anti bulu rontok, anti terkena kutunan, dan tentunya anti terkena gudikan. Caranya sangat gampang dengan kita rutin memandikan. Yang kedua, di lantainya juga rutin kita bersihkan dari kohenya, mencegah supaya postur tulangan kakinya terutama di kuku agar tidak mengalami mengelupas, mencegah supaya tidak teriritasi terkena infeksi penyakit ulat dari hinggapan lalat ataupun belatung. Sekilas informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat, bisa memberi motivasi informasi di dunia peternakan sapi ataupun yang lainnya. Ditunggu terus untuk episode berikutnya di channel kami dengan cara teman-teman bantu like, comment, share, dan subscribe biar channelnya semakin berkembang, memberi wawasan di dunia peternakan khususnya sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.